Halo, selamat malam pemirsa. Anda kembali menyaksikan Prime Talk Tajam Mendalam bersama saya, Zilvia Iskandar. Dugaan kasus korupsi yang melibatkan Wakil Ketua DPR RI Aziz Syamsuddin bak bola panas di internal Komisi Pemberantasan Korupsi. Meski disebut namanya secara gamblang baik di persidangan etik maupun sidang dakwaan mantan penyidik KPK Stepanus Robin 47, nyatanya hingga hari ini KPK belum juga memberikan keterangan resmi terkait dengan status hukum Aziz Syamsuddin. Di tengah isu penetapan tersangka Aziz dan penerbitan sprindik sejak awal September lalu. Lantas ada apa dengan KPK? Benarkah bola panas Aziz Syamsuddin membuat KPK gagap? Inilah Prime Talk selengkapnya. Tentu berharap kondisi dari saudara AZ ini baik sehingga memungkinkan untuk bisa memenuhi panggilan dari KPK. Dan kami juga mengingatkan yang bersangkutan agar kooperatif mengikuti seluruh proses hukum yang sedang kami lakukan ini sehingga penanganan perkara ini tidak terlalu lama. Berapa ribu laporan pun kan kita tetap harus mengedepankan hukum secara sebagai panglima, ya. Proses hukum dahulu, baru kita akan mengikuti apapun hasil dari proses hukum tersebut. Ini itu di pending dulu, Bang? Bukan pen, kami menunggu proses hukum. Pemirsa, nama Aziz Syamsuddin belakangan ini kerap disebut dalam persidangan kasus korupsi. Setidaknya ada 3 perkara kasus korupsi yang menyebut nama Aziz Syamsuddin berdasarkan fakta persidangan mantan penyidik KPK Stepanus Robin 47. Kita akan langsung lihat yang pertama, pemirsa. Yang pertama, mantan penyidik KPK adalah dugaan suap dana alokasi khusus Kabupaten Lampung Tengah. Kemudian juga ada kasus suap Wali Kota Tanjung Balai M. Syarial terhadap penyidik KPK Stepanus Robin 47 dan kasus pengurusan aset terpidana mantan Bupati Kutai Kartanegara Rita Widiasari senilai 70 miliar yang disita oleh KPK. Nah, kita akan lihat dalam kasus dugaan suap dana alokasi khusus atau DAK Kabupaten Lampung Tengah tahun anggaran 2017, Aziz Syamsuddin dikabarkan sudah ditetapkan sebagai tersangka. Aziz bersama dengan tokoh muda Partai Golkar yaitu Aliza Gunodo diduga menyuap Stepanus Robin 47 sebesar 3,1 miliar rupiah dan 36.000 dolar Amerika. KPK kemudian memanggil Aziz hari ini, namun ia mangkir dari panggilan KPK. Aziz mengaku sedang menjalani isolasi mandiri. Kita simak pernyataan PLT juru bicara KPK Ali Fikri berikut ini. Benar, hari ini KPK seyogianya memanggil dan memeriksa saudara AZ untuk dimintai keterangannya. Namun setelah kami tunggu hingga sore ini yang bersangkutan tidak hadir di Gedung Merah Putih KPK. Sebelumnya KPK juga telah menerima surat permintaan penundaan jadwal pemeriksaannya karena yang bersangkutan sedang menjalani isolasi mandiri setelah mengaku berinteraksi dengan seseorang yang dinyatakan positif COVID-19. Kami tentu berharap kondisi dari saudara AZ ini baik sehingga memungkinkan untuk bisa memenuhi panggilan dari KPK. Dan kami juga mengingatkan yang bersangkutan agar kooperatif mengikuti seluruh proses hukum yang sedang kami lakukan ini sehingga penanganan perkara ini tidak berlalu larut. Hingga kini KPK masih terus fokus melengkapi pembuktian dari perkara ini dengan mengumpulkan bukti-bukti dari keterangan para saksi sehingga perkara ini semakin jelas.
Baik, pemirsa, meski KPK mengingatkan agar Aziz Syamsuddin kooperatif, namun KPK belum memastikan apakah akan menjadwalkan ulang atau justru memanggil paksa Aziz Syamsuddin malam ini. Selanjutnya kita akan lihat apa keterlibatan Aziz Syamsuddin dalam kasus dugaan suap DAK, dana alokasi khusus Lampung Tengah tahun 2017. Anda bisa lihat di sini sebagai ketua Banggar DPR saat itu, Aziz diduga meminta fee 8% dari total DAK Lampung Tengah pada tahun 2017 kepada mantan Bupati Lampung Tengah Mustafa. Kasus ini mulai terkuak dari nyanyian terdakwa mantan Bupati Lampung Tengah Mustafa saat ia menjalani tahanan sebagai tersangka kasus suap DPRD Lampung Tengah 2019. Mustafa membeberkan peran Aziz dalam pengurusan DAK Lampung Tengah tahun 2017. Februari 2020 lalu, Aziz sudah membantah tuduhan dari Mustafa dan melaporkan Mustafa ke Barreskrim atas tuduhan pencemaran nama baik. Isu penetapan Aziz Syamsuddin sebagai tersangka ini bersumber dari internal KPK yang menyebut bahwa surat perintah penyidikan atau sprindik atas nama Aziz Syamsuddin sebetulnya sudah diterbitkan sejak gelar perkara yang dilakukan 30 Agustus lalu bersamaan dengan putusan etik Wakil Ketua KPK Lili Pintauli Siregar. Berikutnya kita lihat pemirsa dalam kasus lainnya, yaitu dalam kasus suap mantan penyidik KPK Stepanus Robin Patuju yang melibatkan mantan Wali Kota Tanjung Balai M. Syahrial. Aziz Syamsuddin disebut memfasilitasi pertemuan antara M. Syahrial dengan Stepanus Robin, melobi agar kasus korupsi di Tanjung Balai ini tidak naik ke tahap penyidikan. Nah, dalam sidang dakwaan Stepanus Robin 2 September lalu terungkap bahwa M. Syahrial memberi suap 1,6 miliar rupiah kepada Stepanus Robin untuk bisa lolos dari penetapan tersangka. Dan kini mantan Wali Kota Tanjung Balai M. Syahrial sudah divonis 2 tahun penjara dan denda 100 juta rupiah. Sementara itu Stepanus Robin masih menjalani persidangan. Kemudian kita akan lihat dalam kasus pengurusan aset mantan Bupati Kutai Kartanegara Rita Widiasari. Jadi memang ada beberapa kasus yang menyeret nama Aziz Syamsuddin. Nah, dalam kasus mantan Bupati Kutai Kartanegara Rita Widiasari, Aziz Syamsuddin diduga membantu Rita untuk mencari jaminan sertifikat untuk memudahkan Stepanus Robin, lagi-lagi ada hubungannya dengan Stepanus Robin dan juga Maskur Hussein mengurus pengembalian aset milik Rita yang disita KPK dengan nilai total 70 miliar rupiah. Menurut Agus Susanto yang merupakan saksi sekaligus mantan sopir pribadi dari Robin Patuju, Robin ini kerap mengunjungi Rita yang ditahan di Lapas Wanita Tangerang. Sebagai imbalannya, Robin dan juga Maskur Hussein mendapatkan 5,19 miliar rupiah. Mahkamah Kehormatan Dewan atau MKD DPR menyatakan belum akan memberikan sanksi etik kepada Wakil Ketua DPR Aziz Syamsuddin dengan alasan masih menunggu proses hukum Aziz di KPK. Nah, kita akan ikuti pernyataan dari Wakil Ketua MKD DPR Habib Burrohman berikut ini. Berapa ribu laporan pun kan kita tetap harus mengedepankan hukum sebagai panglima, ya. Proses hukum dahulu, baru kita akan mengikuti apapun hasil dari proses hukum tersebut. Artinya itu dipending dulu, Bang? Bukan dipending, kami menunggu proses hukum, ya. Bukan tidak ditindaklanjuti, jangan dibalik. Sama dicerna saja yang saya sampaikan tadi, ya. Karena jelas itu aturannya seperti itu, ya dalam hal perkara di MKD yang dugaannya juga dugaan pure pelanggaran hukum, maka kami tentu harus menghormati hukum. Sementara itu pemirsa, Partai Golkar menegaskan bahwa tidak akan mencampuri urusan KPK. Namun partai siap memberikan bantuan hukum kepada kadernya Aziz Syamsuddin apabila diperlukan. Berikut tanggapan rekan Aziz Syamsuddin di Partai Golkar. Kami mencermati situasi perkembangan karena sampai saat ini kan belum ada pengumuman resmi, keterangan resmi dari KPK. Jadi kami masih mencermati situasi dan keadaan saat ini. Memantau, mencermati perkembangan yang ada. Baru nanti Partai Golkar bisa mengambil langkah. Kita doakan agar Bang Aziz ini bisa kuat dan tabah menghadapi persoalan ini dan agar segera berlalu dan keadilan dapat segera ditegakkan. Tapi dari internal Partai Golkar sendiri apakah memberikan pendampingan atau bantuan
bantuan atau memang ada sikap-sikap lain? Bila mana dibutuhkan, pasti kita siap memberikan bantuan tersebut. Pemirsa, gelar perkara terhadap kasus Aziz Syamsuddin dikabarkan sudah dilakukan sejak 30 Agustus 2021 dan sprindik dikeluarkan beberapa hari kemudian. Tapi mengapa KPK belum juga memberikan keterangan resmi terkait dengan status hukum Aziz Syamsuddin? Saya akan membahasnya bersama dengan 3 narasumber. Yang pertama adalah Wakil Ketua KPK periode 2007-2011 M. Yasin, kemudian Ketua Badan Advokasi Hukum dan HAM Partai Golkar Supriyansa, dan Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia atau MAKI Boyamin Saiman. Selamat malam Pak Yasin, Pak Supriyansa, Mas Boyamin. Malam. Selamat malam. Baik, saya akan mulai dulu dari Pak Yasin. Pak Yasin, ada apa dengan KPK? Mengapa KPK belum juga memberikan keterangan resmi terkait dengan status hukum Aziz Syamsuddin? Ya, kalau saya menilai secara pribadi itu ada kaitannya dengan perubahan Undang-Undang 30 menjadi Undang-Undang 19 tahun 2019. Jadi KPK ini semakin menjadi tidak independen ya. Kalau sudah sprindik dikeluarkan 30 Agustus, setelah itu ya beberapa hari setelah gelar perkara. Kalau pimpinan KPK periode-periode sebelumnya itu ya apabila tersangka ya langsung ada upaya paksa untuk menjamin bahwa proses penyidikan itu mengambil keterangan dari yang bersangkutan itu dengan mudah, ya ini segera ditahan. Gitu. Nah, karena sekarang ini seperti ini ya, jadi ada hal-hal yang diragukan bahwa yang berkaitan dengan independensi KPK ini ada pengaruh dari mana-mana sehingga iwo pakewo. Harusnya tidak seperti itu. Jadi ada alasan hukum untuk melakukan misalnya ya pemanggilan paksa, kemudian penahanan, karena apabila betul ya sprindiknya sudah keluar saat setelah tanggal 30 itu ya harus ada upaya yang jelas, yaitu law enforcement-nya itu harus tegas. Harusnya secepat mungkin ya Pak Yasin ya. Padahal sekarang sudah tanggal 24 September tapi masih dipanggil dengan status sebagai saksi nih Pak Yasin. Berarti Anda meragukan independensi KPK di sini? Saya kira begitulah. Ini kan ya prestasi dari anak-anak yang 51 orang yang rencananya akan diberhentikan atau dialihkan dari KPK. Faktor apa Pak Yasin yang kira-kira bisa mempengaruhi independensi KPK dalam kasus Aziz Syamsuddin? Iya, karena ada beberapa kemungkinan setelah berubahnya undang-undang ini KPK kan di bawah naungan eksekutif. Sehingga dengan ada independensinya tidak seperti apabila pada saat kita menggunakan acuan hukumnya itu Undang-Undang 30 tahun 2002 yang belum dirubah. Sehingga di sana sini masih ada kemungkinan itu dipengaruhi pihak-pihak lain, oknum-oknum lain yang kepentingannya dirugikan. Dalam hal ini adalah salah satu dari partai politik. Ini kan partai politik yang kuat. Jadi jangan sampai ada dugaan masyarakat ada deal-deal tertentu dengan partai politik ini, dengan situasi yang seperti ini. Ini kan ujian bagi KPK. Mumpung di sini sudah ada Pak Supriyansa, karena Anda menyinggung soal deal-deal partai politik, saya ingin langsung konfirmasi ke Pak Supriyansi, apakah memang betul ada campur tangan partai sehingga Aziz Syamsuddin sampai saat ini belum ditetapkan sebagai, secara resmi ya Pak, secara resmi belum ditetapkan sebagai tersangka? Sampai malam ini, ya Mbak Sylvia, kami di Partai Golkar sama sekali membedakan yang mana kasus yang melibatkan kader yang harus dipertanggungjawabkan perbuatannya, yang mana kebijakan partai yang melibatkan organisasi partai politik Golkar. Jadi antara kebijakan partai politik yang ada di Golkar dengan peristiwa yang menimpa Pak Aziz Syamsuddin ini itu tidak ada kaitannya dengan lembaga partai politik kami.
Jadi satu hal yang harus dipisahkan antara perbuatan kader secara orang per orang dengan kebijakan partai yang ada di Golkar. Jadi Anda ingin mengatakan Aziz Syamsuddin ini bermain sendiri, Pak? Dalam kasus ini tidak pernah sama sekali dibahas di dalam kebijakan partai. Ya, itu berarti bahwa pertanggungjawaban yang harus dilakukan terhadap peristiwa hukum ini adalah pertanggungjawaban seorang kader atas dugaan terjadinya tindak pidana yang ada pada Pak Haji Syamsuddin. Ini harus dipisahkan. Jadi jangan dicampurkan antara perbuatan kader yang diduga ada terjadi tindak pidana dengan kebijakan partai yang ada di Golkar. Berarti tidak ada upaya partai untuk melindungi Aziz Syamsuddin agar tidak ditetapkan sebagai tersangka, Pak Supriyansa? Tidak bisa kita melindungi orang yang melakukan tindak pidana. Yang ada adalah di partai kami, di Golkar adalah bantuan hukum yang bisa diberikan kepada kader yang membutuhkan bantuan pendampingan. Jadi kalau Pak Aziz misalnya meminta bantuan kepada Bakumham DPP Partai Golkar, maka saya selaku ketua Bakumhamnya akan menyiapkan pengacara untuk memberikan pendampingan. Namun yang saya mau garis bawahi pada kesempatan ini, Mbak Sylvia, bahwa sampai malam ini Pak Aziz Syamsuddin belum meminta pertolongan atau meminta bantuan untuk didampingi oleh Bakumham DPP Partai Golkar. Sampai malam ini belum ada. Oke. Apakah karena masih isoman, Pak Supriyansa? Benar gak tuh Aziz Syamsuddin sedang isoman? Saya juga membaca kabarnya dan berita-berita Metro TV dari siang tadi sampai malam memberikan gambaran seperti yang ada di layar ini adalah surat yang penyampaian Pak Aziz Syamsuddin bahwa sedang menjalani isoman dan minta penundaan pemeriksaan. Itu juga saya tahu dari Metro TV ini. Oke. Saya belum sudah mengonfirmasi langsung ke Aziz Syamsuddin benar tidak sedang isoman? Ya, saya tidak bisa berani menyatakan bahwa Pak Aziz dalam keadaan kena COVID-19. Saya tidak berani mengatakan itu karena saya tidak melihat dan tidak bertemu langsung dengan beliau, melihat juga hasil tesnya. Saya tidak bisa menjamin. Tetapi yang saya mau katakan bahwa dengan adanya surat yang ditujukan kepada KPK meminta penundaan dengan menyampaikan situasinya, maka itulah yang kita percayai. Oke, baik. Oke, selanjutnya kita akan bahas lagi, Mas Boyamin tampaknya sudah siap ya, sudah tiba di rumah. Kita akan bahas lagi apakah betul ada campur tangan pihak eksternal sehingga KPK belum juga secara resmi mengumumkan penetapan tersangka Aziz Syamsuddin. Boleh kita bahas nanti ya, pemirsa. Kami akan jeda terlebih dahulu. Prime Talk akan kembali sesaat lagi. Pemirsa, Anda kembali bersama kami di Prime Talk. Mas Boyamin, kalau tadi Pak Yasin mengatakan KPK semakin tidak independen dan mungkin juga ada pengaruh-pengaruh politik dari luar sehingga Aziz Syamsuddin sampai sekarang belum secara resmi diumumkan sebagai tersangka oleh KPK. Kalau menurut Anda apakah betul demikian? Apa yang membuat KPK belum mengumumkan status hukum dari Aziz Syamsuddin, seorang wakil ketua DPR? Saya kira KPK ini stylenya memang pengen berbeda yang periode ini. Kalau dulu memang pengumuman tersangka itu jauh-jauh sebelumnya dan kemudian ada pemanggilan, kalau datang ada yang ditahan, ada yang tidak gitu. Jadi seperti sebuah teka-teki, tapi kalau dipanggil hari Jumat rasanya nggak pulang. Nah, kalau sekarang nampaknya konsisten stylenya itu, polanya itu adalah pengumuman tersangka itu ketika bersamaan yang bersangkutan dipanggil dan kemudian ada upaya paksa, artinya ditahan.
atau ketika OTT ini ditangkap. Jadi nampaknya itu yang style itu. Sisi itu ya ada positif, ada negatifnya gitu. Saya kira dulu zaman Pak Yasin ada style yang ada demikian tadi seperti yang saya sebutkan di awal, dan sekarang berbeda ya. Itu ada positif negatifnya, dan itu saya tetap ada posisi menghormati apa yang dijalankan oleh KPK dengan SOP yang mungkin berbeda. Tapi nampaknya periode ini konsisten, modelnya adalah pengumuman tersangka itu bersamaan upaya paksa, entah penangkapan, entah penahanan. Jadi ini yang dan kemudian kalau dulu jarang-jarang ditampilkan di depan kamera teman-teman media begitu, kalau sekarang bersamaan pengumuman tersangka ditahan dan ditampilkan di depan media dengan pola seperti teman-teman kepolisian mengumumkan tersangka yang ditahan. Dan Pak Firly ya kita maklumi memang anggota kepolisian, nampaknya style itu yang dipilih. Saya memaklumi dan memahami itu. Tapi juga saya teruskan bahwa ini juga jangan mau dibohongi dengan surat aja gitu. Jadi KPK apapun standarnya harusnya sama dengan pola-pola yang lain. Ya dikirim tim independen datang ke rumahnya Pak Aziz Samsudin. Cek benar gak ya lagi isoman? Dengan ya. Harus dicek ya Mas Boyamin, benar gak tuh lagi isoman? Iya, dicek di dokter, terus juga dibawakan orang yang PCR ini ngetes gitu, benarkah dia tertular atau tidak kan gitu kan. Sehingga kalau memang dia sehat tidak tertular ya KPK sebenarnya mau apa? Kalau memang mau menahan hari ini, kalau memang itu panggilannya tersangka, ya berarti kan bisa diterbitkan surat perintah penangkapan. Terus setelah penangkapan artinya kan dibawa ke KPK, terus kemudian ditahan. Kalau memang niatnya hari ini pengumuman tersangka dan ditahan. Kan tapi Pak Firly belum mengatakan apa-apa. Niatnya hari ini dipanggil itu, rasanya kalau itu hanya sebagai saksi, kok Pak Aziz Samsudin nampaknya kok seperti tidak yakin untuk berangkat gitu loh. Kan ini soal pemahaman gitu. Jadi kira-kira gitu. Apalagi di hari Jumat ya Mas Boyamin, karena selama ini dikenal sebagai Jumat Keramat. Saya ingin mengonfirmasi apa yang disampaikan oleh Mas Boyamin tadi. Pak Yasin, benarkah ini hanya style dari masing-masing kepemimpinan KPK yang berbeda-beda? Tapi ya kalau style mungkin boleh berbeda, tapi seharusnya SOP-nya tetap sama dari waktu ke waktu. Seandainya gelar perkara memang betul sudah dilakukan sejak 30 Agustus, kemudian sprindik sudah dikeluarkan beberapa hari kemudian, SOP-nya sebetulnya berikutnya seperti apa Pak Yasin? Apakah boleh itu ditunda-tunda sampai akhirnya sekarang sudah tanggal 24 September? Apakah memang boleh demikian atau seperti apa sebetulnya SOP seharusnya? Jadi sebelum bahas SOP itu acuan pertamanya adalah undang-undang. Jadi dalam Undang-Undang 30, Undang-Undang 19 yang sekarang itu apabila penyelidik itu sudah berhasil mengumpulkan 2 alat bukti yang cukup, maka disampaikan ke KPK dan ditetapkan untuk tahap berikutnya yaitu penyidikan. Berarti tersangka sudah ada. Itu acuannya, SOP mengikuti itu. Nah, misalnya untuk menjamin bahwa yang bersangkutan tidak mengulang perbuatannya atau menghilangkan barang bukti, maka dia ditahan, dan untuk kepentingan pemeriksaannya itu agar lebih mudah, maka dia ditahan setelah status tersangka itu. Di periode kami dulu itu seperti itu. Periode sebelumnya, periode kami, dan periode berikutnya, periode 3 juga masih seperti itu. Sampai periode 4. Jadi proses hukumnya itu acuan utamanya adalah undang-undang, kemudian diatur dalam SOP agar proses hukum dari yang bersangkutan yang sudah menjadi tersangka itu mudah untuk proses pemeriksaannya menuju kepada pemberkasan, menuju penuntutan di pengadilan. Gitu Mbak Sylvia. Oke Pak, kalau sebetulnya ini masih banyak yang belum memahami ya Pak Yasin. Kalau sprindik sudah keluar, apakah itu otomatis berarti sudah ada tersangkanya? Aziz Samsudin sudah sebagai tersangka atau bagaimana sih Pak? Apakah kita harus menunggu pengumuman dari KPK? Menunggu sampai dipakaikan rompi atau bagaimana? Ya, kalau sprindik itu sudah keluar berarti ada disebut nama itu siapa tersangkanya. Itu mesti sudah ada di situ. Dan itu disampaikan yang bersangkutan dan juga segera disampaikan kepada masyarakat, karena KPK bertanggung jawab kepada publik bahwa status hukum dari yang bersangkutan sudah naik kepada tahapan penyidikan. Namanya ini statusnya tersangka, misalnya seperti itu.
Nah, sekarang misalnya ditahan untuk apa? Agar yang bersangkutan tidak menghilangkan barang bukti atau mengurangi perbuatannya, atau untuk alasan ketiganya adalah agar pemeriksaan untuk proses hukum berikutnya itu mudah dilakukan oleh penyidik KPK. Begitu, Baik, Mbak. oke, Jadi, baik. ya. Saya ingin sekarang berpindah kan dulu ini. ke, ya, saya ingin berpindah dulu ke Pak Supriyansa, Pak Yasin. Pak Supriyansa, nama kader Anda, Aziz Syamsuddin ini kan tidak main-main ya, disebut dalam setidaknya 3 kasus terakhir ini. Kasus mantan Wali Kota Tanjung Balai, kemudian mantan Bupati Kutai Kartanegara, dan juga Lampung Tengah. Sejauh mana partai memantau perkembangan dari kasus-kasus yang melibatkan Aziz Syamsuddin? Karena kan ini sama-sama dari kader Golkar, pastinya menyeret citra partai Golkar. Sejauh mana partai memantau perkembangan kasus-kasus ini? Yang saya ingin sampaikan kepada Mbak Sylvia adalah anggota DPR dari Golkar itu lumayan banyak. Kalau tidak salah itu 86 orang anggota DPR RI. Tentu partai tidak bisa memantau orang per orang tentang urusan-urusannya secara personal. Karena ini bukan kebijakan partai, maka ya tentu yang bersangkutan itu mestinya mempertanggungjawabkan perbuatannya setelah diduga dia melakukan tindak pidana atau dikatakan tindak pidana korupsi. Tapi yang bersangkutan ini kan bukan kader sembarangan, Pak. Ini wakil ketua DPR. Mewakili Golkar sebagai pimpinan DPR. Iya benar Mbak Selvi, bahwa Pak Aziz ini adalah di partai politik, beliau adalah wakil ketua umum, di DPR beliau adalah wakil ketua DPR RI. Saya mau sampaikan bahwa semua tindakan anggota DPR termasuk Pak Aziz sendiri sebagai wakil ketua DPR tidak bisa kita pantau 24 jam. Termasuk saya sendiri sebagai anggota DPR. Tidak bisa dipantau oleh pimpinan kita apa yang kita perbuat di luar. Olehnya itu filternya adalah ada pada diri kita semuanya. Dalam hal ini yang saya mau katakan pada Mbak Sylvia adalah bahwa apapun yang saya perbuat, jika itu melakukan sebuah pelanggaran-pelanggaran sehingga terjerumus kepada tindak pidana yang boleh dikatakan apakah itu pidana umum atau pidana khusus, maka mau tidak mau ini menjadi pertanggungjawaban personal oleh kader partai. Jadi bukan sudah kami partai tangkap ini. maksud Pak Supri. Saya ingin mengajak terlebih dahulu Pak Supri, Mas Boyamin, dan Pak Yasin untuk sama-sama memantau perkembangan terkini dari gedung KPK. Di sini memang belum ada aktivitas yang berarti, mobil lalu lalang iya, wartawan standby seperti biasa. Dan tadi seperti pembicaraan kita, ini masih tanggal 24 September ya, belum berganti hari. Kita tidak tahu apa yang bisa terjadi dalam beberapa jam ini. Apakah betul nanti masih ada peluang Aziz Syamsuddin akan memenuhi panggilan KPK meskipun sudah berkirim surat kepada KPK meminta pemeriksaannya diundur, atau KPK akan melakukan upaya lebih, misalnya mengkonfirmasi apakah betul Aziz sedang melakukan isolasi mandiri atau malah melakukan jemput paksa. Kita akan lihat selama beberapa jam ini apa perkembangan terakhir dari gedung KPK. Sambil menunggu pemirsa, kita akan jeda terlebih dahulu. Tetaplah bersama kami di Prime Talk. Anda kembali bersama kami di Prime Talk, pemirsa. Masih bersama dengan Wakil Ketua KPK periode 2007-2011 Pak Yasin, kemudian Ketua Badan Advokasi Hukum dan HAM Partai Golkar Pak Supriyansa, dan Koordinator MAKI Mas Boyamin Saiman. Saya kembali ke Mas Boyamin. Mas Boyamin, MAKI kan sudah sejak lama ya concern dengan kasus yang melibatkan Aziz Syamsuddin. Kenapa Mas Boyamin? Apakah Anda melihat ada kejanggalan-kejanggalan? Karena kan dalam beberapa kasus, bukan kali ini saja ya, bukan dalam 3 kasus terakhir, sudah ada sejak tahun 2012 sebetulnya, selalu lolos begitu. Apakah memang ada kejanggalan atau seperti apa sehingga menjadi concern dari MAKI?
Kalau boleh saya beritahukan kepada publik, saya dengan Pak Aziz Syamsuddin itu meningkatkan pertarungan ke level yang tertinggi. Jadi Pak Aziz memantau saya memantau Pak Aziz. Gitu. Jadi sebenarnya saya kangen juga ini perdebatan atau diskusi ini. Biasanya saya dalam beberapa kali dengan Pak Aziz dan kami saling sebagai orang sesama dewasa dan berpendidikan dalam melakukan perdebatan itu berusaha seperti saling meninggikan gitu. Kalau saya tinggi, dia tinggi, dan kemudian berusaha menyeimbangkan begitu. Dan sehingga ini saling memantau gitu. Dan pernah misalnya saya dilaporkan pencemaran nama baik oleh anak buahnya, begitu juga pernah. Gitu. Tapi saya tidak menganggap itu sesuatu yang menjadi permusuhan, tapi kami tetap saling menghormati. Dan justru itulah saya memantau betul, misalnya bulan April, Maret, saya datang ke Tanjung Karang untuk memantau persidangannya Pak Mustafa yang Bupati Lampung Tengah itu. Dan saya tahu persis bagaimana isi justice kolaboratornya. Jadi sehingga saya memprofiling juga Alisa Gunado. Kalau Pak Yasin dulu kan istilah profiling, saya juga memprofiling Alisa Gunado itu. Jadi bagaimana konteksnya, bagaimana urusan anggaran dulu diturunkan dari APBN, dari Pak Aziz Syamsuddin Ketua Badan Anggaran diturunkan ke Lampung, termasuk Lampung Tengah. Dan itu rangkaiannya sebenarnya itu dari misi baik, dana aspirasi, dana APBN diturunkan ke daerah supaya pemerataan. Tapi bahwa ada orang yang mengaku menjadi penghubung dan juga meminta upah. Nah ini saya apapun asas praduga tidak bersalah, apakah ini sepengetahuan, seizin atau seperintah Pak Aziz Syamsuddin, atau orang-orang ini hanya main-main sendiri, Pak Aziz Syamsuddin tidak ngerti. Nah inilah tugas KPK nanti yang akan membuktikan. Mas Boyamin, sekalian ini saya ingin tanya, karena Anda sudah menyinggung rangkaian, dalam 3 kasus suap Lampung Tengah, Tanjung Balai, Kutai Kartanegara, ketiganya melibatkan kader Golkar. Ketiganya menyeret nama Aziz Syamsuddin. Apakah ketiganya ini memang berkaitan? Benang merahnya sebetulnya di mana? Ya kalau boleh membuat benang merah ya memang di Pak Aziz Syamsuddin. Karena dalam konteks Bupati Kutai Kartanegara itu teman dekatnya ingin membantu misalnya. Agak saya ralat misalnya konstruksinya bukan seperti yang Metro TV tadi tayangkan. Itu kan mengurus PK, peninjauan kembali, kasus korupsinya Rita Widyasari. Kalau PK-nya dikabulkan berarti korupsinya kan bebas. Kalau korupsinya bebas berarti pencucian uang yang 500 miliar yang sedang disidik KPK saat ini sudah tersangka otomatis gugur. Maka uang yang senilai hampir 100 dan 500 artinya 600-an miliar pasti akan pulang kepada Rita Widyasari. Nah, itu nampaknya Robin mengaku entah mencatut entah menipu, tapi dia mengurusi itu sampai datang ke lapas wanita Tangerang, sampai jadi utang pinjaman untuk membayar Mas Kur Hussein dan juga istilahnya upah untuk berarti Robin memang kuncinya, benang merahnya ada di Aziz Syamsuddin, tidak hanya dalam kasus Lampung DAK Lampung Tengah di mana Pak Aziz ini diduga sudah ditetapkan sebagai tersangka, tapi juga Aziz Syamsuddin bisa saja terseret menjadi tersangka di kasus-kasus lainnya, Mas Boyamin? Ya, kan terkait Rita Widyasari tadi kan dugaannya loh, ada yang mengatakan itu dia membantu mengurus kasusnya Rita Widyasari untuk PK. Dan PK-nya kalau nanti bebas berarti pencucian uangnya gugur. Terus Tanjung Balai sudah kita ketahui bersama bagaimana yang terkait dengan Syahrial, meskipun itu ada katakanlah ini hanya di teras atau tidak terkait atau apapun, tapi ada uang juga 200 juta dari Aziz Syamsuddin masuk rekeningnya Robin 47 atau temannya gitu katanya. Baik, Mas Boyamin, Pak Yasin dan juga Pak Supri, tolong ditahan dulu, kita harus jeda terlebih dahulu, tapi saya ingin bertanya nanti soal ketika nama seseorang sudah disebut berkali-kali dalam persidangan dan menjadi fakta persidangan, tapi mengapa itu tidak lantas langsung menjadikan orang tersebut, Aziz Syamsuddin di sini, sebagai tersangka? Kemudian untuk Pak Supri nanti soal langkah Golkar berikutnya. Apakah akan mengambil tindakan tegas terhadap Aziz Syamsuddin terlepas dari nanti status hukumnya seperti apa? Kita harus jeda terlebih dahulu, pemirsa. Prantok akan hadir dengan jawabannya sesaat lagi. Oke, kita sudah tiba di segmen terakhir. Pemirsa, Pak Yasin, kembali ke Anda. Nama Aziz berkali-kali disebut dalam persidangan. Salah satunya sebagai orang yang ikut memberi suap kepada mantan penyidik KPK senilai 3 miliar lebih. Tapi mengapa tak lantas dijadikan sebagai tersangka, Pak? Ya, itu harus melalui proses pembuktian tuh, Mbak Sylvia. Indonesia itu menganut hukum material, jadi tidak bisa hanya sekedar isu kemudian diangkat
karena sering disebut kemudian diangkat dijadikan tersangka tidak bisa. Yaitu harus melalui proses hukum, yaitu harus menemukan 2 alat bukti yang cukup atas apa yang diperbuat oleh orang yang diduga melakukan tindak pidana tersebut, yang berkali-kali disebut di dalam suatu persidangan gitu. Nah ini kan dalam proses, tapi menurut hemat kami dari kasus yang 3 kasus yang dialami oleh Aziz Syamsuddin ini buktinya sudah cukup kuat. Memang yang paling tahu adalah KPK, tapi masyarakat boleh menduga ini bahwa ini buktinya sudah cukup kuat dan di 1 kasus saja sudah ada yang keluar sprindik misalnya. Nah ini memang sudah ada kekuatan hukum bagi penegak hukum untuk melakukan upaya paksa mestinya, tidak malah melonggarkan seperti ini. Nah ini apabila sudah ada bukti pidananya, maka bagi penegak hukum yang sedang memproses